Halo pencinta movie, bagaimana kabarnya? Masih dengan film Bollywood. Kali ini kita akan merangkum, spoiler nih. Film ini berjudul Zero yang dirilis tahun 2018. Menceritakan tentang seorang pria bertubuh kecil yang kesulitan mendapatkan jodoh. Mari kita simak. Pria itu adalah Bawangsi. Dari bawah terdengar ada yang memanggil namanya. Itu adalah Gudu yang datang ingin membacakan berita di koran tentang idola Bawangsi yaitu Babita. Gudu membacakan bahwa Babita sedang patah hati. Gudu menghibur Bawangsi kalau Babita belum akan menikah. Karena senangnya, Bawangsi menabungkan uang dari atas rumahnya. Bawangsi ini sangat ngefans sama Babita ya. Scene selanjutnya, Bawangsi mendatangi agen perkawinan. Bawangsi mengatakan mengapa pemilik agen tersebut tidak menjodohkan ia pada wanita di foto tersebut. Pemilik agen malah balik bertanya, di mana Bawangsi mendapatkan foto tersebut. Di lacimu, jawab Bawangsi. Pemilik agen mengatakan jangan yang ini. Namun Bawangsi tetap ingin dijodohkan dengan wanita di foto tersebut. Di sini Bawangsi membawa 2 ekor merpati yang mungkin akan diberikan pada wanita yang akan ditemuinya. Namun setelah ia melihat wanita tersebut, wajahnya berubah. Wanita ini adalah Avia, seorang influencer yang menderita cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang penderitanya sulit melakukan koordinasi pergerakan anggota tubuh. Di sini Bawangsi berniat mengundurkan diri dan pergi. Avia terlihat menemui Bawangsi. Avia bertanya, apakah pria itu adalah Bawangsi? Bawangsi yang mendengar suara Avia terbata-bata mengejek Avia bahwa cara Avia menyebutkan namanya sangat tak unik. Avia yang tersinggung berbalik meninggalkan Bawangsi. Namun Bawangsi cepat-cepat merayu dan meminta maaf. Lalu Avia mengajak Bawangsi ke kantin sekolah. Di sini Avia bertanya, apa yang membuat Bawangsi ingin menikahinya? Bawangsi menjawab jikalau ia datang hanya untuk melihat-lihat. Tersinggung lagi Avia. Avia mengatakan kecerdasan Bawangsi lebih rendah daripada tinggi badannya. Lalu Avia meminta anak-anak murid di situ untuk mengantarkan Bawangsi ke gerbang sekolah. Bawangsi yang tersinggung atas sikap Avia tadi siang menjatuhkan banyak bintang. Jadi ternyata kini-kini si Bawangsi ini punya kelebihan, mampu menjatuhkan bintang. Keren ya? Ia berkata pada dirinya akan membalas Avia. Di acara jumpa pers Avia, tiba-tiba Bawangsi datang menerobos para wartawan. Di hadapan Avia, Bawangsi mengatakan akan mempermalukan Avia hari ini karena Avia memperlakukan dirinya di sekolah kemarin. Bawangsi mengatakan seorang ilmuwan yang pintar, namun tidak bisa mengambil pena di lantai. Di saat akan pergi, Bawangsi dikejutkan. Ternyata Avia dengan susah payah mampu mengambil pena tersebut. Masih berlanjut. Kali ini Bawangsi membawakan sekuntum bunga dan memberikannya pada Avia. Bawangsi mengatakan bahwa ia meminta maaf dan menyukai Avia. Sepertinya tulus sih. Di sini terlihat Avia dan Bawangsi sedang duduk di balkon memandangi langit malam. Avia bertanya, kenapa terkadang bulan terlihat separuh? Bawangsi menjawab, itu dikarenakan separuhnya sedang duduk di balkon. Apa sih? Gak jelas loh. Saya mendekat pada Avia. Bawangsi mengatakan pada Avia untuk memandang ke langit. Sambil menunjuk ke langit, Bawangsi yang menghitung mundur. Pada hitungan ke-0, bintang yang ditunjuk Bawangsi jatuh. Hal itu membuat Avia takjub dan meminta untuk mengulanginya. Bawangsi mengulanginya. Pada hitungan ke-0, bintang yang ditunjuk Bawangsi kembali jatuh. Avia terlihat datang ke rumah Bawangsi. Tanpa basa-basi, orang tua Bawangsi menjodohkan mereka dan langsung menetapkan hari pernikahan mereka. Namun terlihat Bawangsi tidak gembira dan ia mengatakan pada temannya Gudu bahwa ia belum siap. Hari pernikahan pun tiba. Di ruang rias, Bawangsi mengatakan pada Avia jikalau ia tidak siap akan pernikahan itu. Avia menghibur Bawangsi untuk menguatkan hatinya. Namun jawaban Bawangsi kalau ia ingin mengikuti lomba menari, yang pemenangnya akan bisa menemui Babita, sang superstar idolanya. Avia tertawa dan berkata, duduk dan tunggulah di pelaminan. Bawangsi berkata ia akan lari dari sini. Avia memohon untuk Bawangsi duduk di pelaminan. Namun Bawangsi ternyata benar-benar lari dari pernikahannya. Di sini terlihat Avia yang bersedih.
Bawang Sing yang sedang mengantri untuk mendaftar lomba menari, setelah mengalahkan banyak peserta lainnya, akhirnya Bawang Sing berhasil memenangkan lomba tersebut dan bisa menemui Babita sebagai hadiahnya. Scene selanjutnya, Bawang Sing telah siap menemui Babita dan Babita pun menemui Bawang Sing. Mereka pun bertegur sapa. Di scene ini, MC mengatakan bahwa akan ada seorang pemuda yang akan mempertunjukkan sulap menjatuhkan bintang. Para hadirin acara pesta itu pun bersiap menyaksikan Bawang Sing. Namun, setelah hitungan mundur 0, tidak ada bintang yang jatuh. Bawang Sing mengulanginya, tetap saja tidak ada yang jatuh. Bawang Sing terus mengulanginya, hasil tetap sama. Ia pun heran. Melihat Bawang Sing murung, Babita mendekatinya. Babita sedikit menghibur Bawang Sing. Lalu Bawang Sing memohon pada Babita untuk bisa terus bersamanya dan meyakinkan Babita bahwa ia bisa apa saja. Scene selanjutnya, Bawang Sing terlihat selalu bersama Babita. Babita kerap meminta pendapat Bawang Sing tentang seseorang. पर मैं खुद को बहुत तेज डांट के बोलता हूँ। ये लड़की मेरी दोस्त रात मलिकाए हिंदुस्तान थप्पड़ खाएगा। Di sini, Bawang Sing mengingat seseorang pada saat melihat kursi roda yang itu adalah properti film yang diperankan Babita. Di scene ini, Bawang Sing menelpon seseorang yang ternyata ia menelpon Afia, namun Bawang Sing tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Afia dilamar oleh rekan kerjanya dan Afia menerima lamaran tersebut. Babita terlihat tidak menghiraukan Bawang Sing yang sedang memohon padanya untuk mengusirnya. Jadi Bawang Sing minta diusir sama Babita. Di tengah acara ulang tahun Babita, Bawang Sing mengacaukan acara tersebut. Dan itu membuat Babita marah dan mengusir Bawang Sing. Di sini terlihat bahwa Bawang Sing minta Babita menghinanya. Menghina? Belum ngerti nih maksudnya apa. Bawang Sing minta dihina. Tadi minta diusir. Selanjutnya, Bawang Sing malah mengucapkan terima kasih pada Babita. Jadi rupanya Bawang Sing ini minta dihina dan diusir supaya dia bisa punya tekad untuk meninggalkan Babita. Scene berikutnya, Bawang Sing menelpon Gudu temannya dan ia mengatakan menyesal meninggalkan Afia dan meminta Gudu menemaninya menemui Afia. Di scene terlihat Afia sedang mempresentasikan monyet yang tadinya jinak tiba-tiba mengamuk dan membuat takut semua orang. Di sini Bawang Sing muncul. Bukannya senang, Afia malah menyuruh ayahnya mengusir Bawang Sing. Tiba-tiba Bawang Sing merebut bayi dan mengancam akan membawa bayi tersebut. Lalu ayahnya Afia mengatakan jika itu adalah anaknya Bawang Sing. Bawang Sing yang merasa bersalah meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Bawang Sing mendatangi kantor tempat Afia bekerja. Tapi di sana banyak sekali orang dan dia harus ikut mengantri untuk masuk ke kantor tersebut. Bawang Sing lalu bertanya pada seorang wanita, untuk apa antrian ini? Wanita itu mengatakan, NSR memilih 7 orang di program luar angkasa. Tiba-tiba seorang petugas nama Bawang Sing dan memberikan sesuatu pada Bawang Sing. Yang setelah dibuka itu adalah undangan pernikahan Afia. Ternyata Afia melihat Bawang Sing dan meminta petugas tersebut membawa Bawang Sing menemuinya. Di sini Bawang Sing memasuki ruangan yang di situ sudah ada Afia. Bawang Sing meminta maaf pada Afia, namun ditanggapi dingin oleh Afia. Walaupun Bawang Sing mengatakan tidak mengetahui jikalau waktu itu Afia sudah mengandung anaknya. Afia dengan marah mengatakan Bawang Sing tidak pernah mempedulikannya. Dengan perasaan bersalah, Bawang Sing meninggalkan Afia. Di scene selanjutnya, Bawang Sing mendaftar untuk program luar angkasa. Dengan bantuan wanita yang ditemui di luar tadi, dia berhasil masuk menjadi calon peserta. Terlihat Bawang Sing sedang melakukan serangkaian tes, dan Bawang Sing di sini terlihat bersungguh-sungguh. Hal ini terbukti jika Bawang Sing dapat melalui serangkaian tes yang dijalaninya. Afia yang melihat Bawang Sing sedang melakukan latihan awalnya tidak memperdulikannya. Lanjut, di sini Bawang Sing sedang bermain dengan anaknya. Afia mengetahui hal itu. Dia memperhatikan Bawang Sing yang keluar dari rumahnya. Ini adalah hari pertunangan Afia. Namun Afia terlihat tidak gembira. Di scene selanjutnya, Bawang Sing terus mengikuti serangkaian tes lainnya. Dan hal itu menarik perhatian Afia. Di saat makan siang, calon suami Afia mengatakan bahwa program luar angkasa tersebut adalah hal yang sangat penting baginya. Dan ia membutuhkan otak Afia untuk hal tersebut. Afia merasa kata-kata tersebut terdengar tidak mengenakan baginya. Afia pun berpamitan pergi tanpa menyelesaikan makan siangnya.
Di scene selanjutnya, Afia meminta Bawangsing menemuinya. Di sini terlihat Afia bertanya pada Bawangsing, apakah ia mencintainya? Bawangsing terus bertanya, menurutmu? Lalu Afia berkata, jika Bawangsing mencintainya, ia meminta Bawangsing untuk pergi meninggalkannya seperti yang pernah ia lakukan dulu, lari darinya. जाना पवे कितना अच्छा भागता है तू। तू तोड़ दे। Afia mengatakan Bawangsing dapat melalui serangkaian tes dan timnya menyimpulkan bahwa Bawangsing akan diberangkatkan ke luar angkasa. Di sini terlihat sebenarnya Afia cemas akan keberangkatan Bawangsing dan Afia menakuti Bawangsing agar Bawangsing mau meninggalkan tempat itu. Namun Bawangsing mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan lari. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau Bawangsing ini tidak akan lari lagi untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya dahulu. Lalu Afia melanjutkan menakuti Bawangsing kalau Bawangsing akan mundur setelah roket akan menghitung mundur. Namun dengan cepat Bawangsing mengatakan, jangan menakutinya dengan itu, karena ia terbiasa sejak kecil menghitung mundur. Kita sama-sama tahu ya, kalau Bawangsing ini bisa menjatuhkan bintang pada saat angka 0 di hitungan mundur. Sambil mempraktekkan hitungan tersebut, pada saat Bawangsing mengatakan 0, tiba-tiba Afia kaget melihat bintang jatuh. Kali ini tidak hanya satu, tapi banyak sekali bintang yang berjatuhan. Keesokan harinya, TV memberitakan keberangkatan Bawangsing. Di scene ini, Afia terlihat menandatangani berkas program peluncuran luar angkasa. Afia lalu memberi isyarat pada Bawangsing bahwa ia akan benar-benar keluar angkasa. Bawangsing pun membalas isyarat tersebut. Terlihat wajah Afia yang cemas. Scene berlanjut. Afia sedang menjalani prosesi pernikahannya. Di tengah acara prosesi, calon suaminya mendapat telepon dari kantornya bahwa peluncuran telah siap. Terlihat Bawangsing sedang menunggu keberangkatan. Kembali ke acara Afia, tiba-tiba calon suami Afia bertanya, berapa waktu tempuh 2 km dengan kecepatan 9 km per jam? Dengan cepat Afia menjawab, 17,9 menit. Mereka pun terdiam sejenak. Rupanya calon suaminya ini mengerti kalau Afia sebenarnya tidak benar-benar ingin melaksanakan pernikahan tersebut. Setelah berpamitan, Afia bergegas ke kantornya dengan kursi rodanya. Bawangsing telah siap memasuki roketnya. Di ruangan kontrol, Afia mengatakan pada operator ingin disambungkan pada Bawangsing. Afia berkata, kenapa Bawangsing tidak lari? Bawangsing menjawab, walaupun dia tidak bisa bersamanya, paling tidak ia bisa mengharumkan negaranya. Afia menangis dan berkata jikalau Afia akan menunggunya. Afia pun melanjutkan bertanya jika Afia meminta Bawangsing untuk tinggal, apakah Bawangsing akan membatalkan keberangkatannya. Bawangsing hanya menggelengkan kepalanya. Dari sini kita mengetahui bahwa kali ini Bawangsing benar-benar tidak lari. Dan Afia pun mengucapkan selamat tinggal. Roket yang membawa Bawangsing pun meluncur ke angkasa. Di scene berikutnya, terlihat Afia mengenang saat-saat bersama Bawangsing. Dan ternyata Afia pun membuktikan ucapannya, akan menunggu Bawangsing. Dan sampai saat ini, ia tidak menikah. Dan di scene terakhir, Pusat Antariksa Cina menerima panggilan bahwa Bawangsing akan kembali. Dan itu 15 tahun sejak peluncuran Bawangsing. Dan film pun selesai. Lumayan terharu ya. Oke pecinta movie, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.